Sudah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para mahasiswa yang berbahagia, puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita mohon ampunannya, kita berlindung kepada Allah dari segala kejelekan amal perbuatan kita, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Ya. Dalam suasana bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Jangan biarkan waktu berlalu kecuali untuk kebaikan, menambah derajat ketakwaan kita. Apalagi ini sudah 13 hari terakhir ya, insyaallah ya. Kita semakin parek kalau bahasa Jawanya, semakin dekat kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan materi kuliah strategi pembelajaran. Jadi kita memang mata kuliah strategi pembelajaran ini ibarat penjaga gawang gitu ya. Jadi ketika ada beberapa mata kuliah yang berhalangan, kita masuk di situ. Jadi kita harapkan kita tidak ada yang kosong berusaha gitu ya. Kemudian selanjutnya qadarullah hari ini waktunya akidah yang rencana diisi Ustaz Arya Bima, beliau dalam keadaan sakit ya. Kita doakan beliau Allah semoga enggal sehat sakitnya ya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, saya berharap teman-teman mahasiswa ini kalau bergabung sejak awal ya. Tadi saya lihat ada beberapa itu hampir selesai baru bergabung ya. Jadi kita yang menjadi masalah, titik tekannya itu materi itu tersampai kepada kita. Kita dapat materi itu, bukan absensinya. Ya. Materinya kita dapat. Jadi kalau misalnya 5% sebelum berakhir itu baru bergabung, silakan misalnya sambil aktivitas tidak apa-apa ya. Tapi intinya materi itu tetap tersambung. Bagaimana caranya suara dosen, suara pengajar itu tetap kita dengarkan, bisa kita dengarkan ya. Baik, kita mulai tentang strategi pembelajaran. Jadi intinya arti itu banyak ragam. Tapi apabila kita simpulkan, itu bisa dilihat di dalam PDF yang ada ya. Itu langsung aja di kesimpulannya ya. Bisa dilihat PDF-nya. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya. Jadi rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang menggunakan metode pemanfaatan sumber daya yang ada yang disusun untuk mencapai pembelajaran ya. Jadi secara efektif maupun efisien. Jadi para mahasiswa yang berbahagia, anak didik kita itu beragam. Anak didik kita itu beragam. Sarananya juga beragam. Pengajarnya, potensinya juga beragam. Ya. Dari semua itu butuh strategi pembelajaran. Tidak bisa kita sekedar satu arah saja tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan itu. Ya. Dan kemarin sudah beberapa pertemuan yang lalu sudah kita singgung penelitian tindakan kelas, di mana pentingnya ketika kita pengajaran di kelas itu sendiri harus ada strategi, ada penelitian-penelitian bagaimana kendala-kendala yang ada itu dihilangkan sehingga pembelajaran itu bisa lancar.
ya. Prestasi anak semakin meningkat, perubahan perilakunya semakin kentara, ya. Bahkan di sisi lain, profesionalisme sang guru itu juga pengajar itu semakin meningkat. Jadi itulah maka akhirnya pentingnya strategi pembelajaran. Ya. Contoh ada salah satu ini di daerah pelosok, ya, itu kadang muridnya banyak, gurunya cuma sedikit, sehingga itu dibikin kadang 4 kelas itu terpusat, gurunya cuma 1. Ya. Pintu itu dibikin bisa digeser, gitu ya. Pintu geser pertama, seret masuk kelas 1, misalnya itu. Masuk ke digeser, berjalan 2-3 langkah, langsung memutar di kelas kedua. Selanjutnya sampai itu berputar. Ini namanya strategi. Ya, strategi. Dengan guru yang sedikit, murid yang banyak, dengan kelas yang bertingkat, itu bisa pembelajaran bisa tersampaikan. Nah, itu termasuk strategi. Anak-anak itu juga sering ada anak-anak yang ketika dengan pendekatan lisan, ya, itu bisa tersampai dengan bagus. Ada yang dengan peraga di depan, di papan tulis, ya. Atau dengan ada anak itu berpraktek, ya, outdoor, baru di lapangan dia bisa tersampaikan. Nah, semacam itulah maka hal-hal yang demikian itu melatar belakangi perlunya rencana strategi pembelajaran. Kemudian apa dong macam-macam pembelajaran itu, strategi pembelajaran itu, strateginya itu diantaranya adalah strategi pembelajaran inquiry. Ya. Apa itu? Itu adalah upaya pengembangan keterampilan memecahkan persoalan, ya, memecahkan masalah. Ya. Jadi anak-anak itu dikembangkan untuk memecahkan masalah. Itu. Sehingga dia bisa memutuskan mana yang terbaik dari permasalahan-permasalahan itu. Ya. Jadi kemampuan anak itu berpikir, merasa, dan seterusnya itu bisa mengamati, bahkan bisa mengadakan percobaan. Itu namanya pendekatan inquiry, sehingga mereka bisa kreatif, ya, bisa kritis. Gitu. Kemudian selanjutnya ada strategi namanya SPBN. Ya. SPBN. Apa SPBN itu? Itu ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi ada masalah apa? Itu disebut dia melatih. Gitu. Sekarang bisa guru itu datang, ya, berjalan langsung ke bangku-bangku itu, ada kasus, gitu ya. Gimana? Bulan, misalnya Budi, gimana Budi? Dengan kasus ini cara antum memecahkan masalah bagaimana? Nah, semacam itu. Ya. Misalnya, bagaimana Budi? Kalau di rumah orang tuamu, bapak memperkenankan HP, ibu tidak memperkenankan HP, bagaimana antum menghadapi masalah itu? Misalnya begitu. Ya, ini terkait karena itu menyangkut nanti strategi pembelajaran juga. Ya. Selanjutnya adalah strategi kooperasi. Ya, kooperasi. Ini istilahnya ini adalah pendekatan kelompok. Ya, kelompok. Ketika berkelompok itu kita akan ingin dengan status yang ada. Nanti kan ada pembagian kelompok, ya. Ini bagian apa, bagian apa, bagian apa. Ya. Itu nanti akan ada peran. Ya. Ada peran. Ya. Dan ini mereka akan berusaha dengan adanya persaingan status ini, peran ini, itu akan mereka menampilkan yang terbagus dari tanggung jawab yang ada itu. Nah, ini itu namanya strategi pendekatan kooperasi, ya, kelompok ini. Dibikin 4 sampai 6 orang atau bagaimana. Kemudian strategi peningkatan keterampilan berpikir hampir sama seperti tadi, ya, SKB pembelajaran ini. Ini intinya anak itu memang dia harus kritis juga, ya. Kritis, ya. Jadi kita lontarkan berbagai fakta-fakta, bahkan mungkin pengalaman, ya, sehingga anak itu merangsang bagaimana mereka mungkin ada kejadian serupa atau bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif strip, ya. Nah, ini kita misalnya kita membagi anak, ya. Ini bisa juga
lewat outdoor ya. Mungkin ketika kita di lapangan, misalnya kita dalam keadaan ini apa namanya rihlah gitu ya, seperti biasa kasih lembaran, kemudian dibikin kelompok, ini ada kasus tangani masalah itu gitu ya. Nah, itu jadi peran yang sudah dibikin disetting dengan naskah itu namanya kooperatif script. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran berbasis proyek ya, berbasis proyek. Ini intinya juga di lapangan, hampir sama sebenarnya. Kurang lebih sama. Ini pendekatannya problem solving. Termasuk ketika anak-anak yang sudah mendekati akhir pembelajaran ada istilah PKL, praktek kerja lapang. Ya, itu ya. Nah, semacam itu ada kegiatan problem solving. Ya. Seperti kalau kami dulu ini ada istilah perikanan mina padi. Ya. Mina padi. Jadi ada nanam padi, di bawahnya ikan. Nah, itu bagaimana? Karena itu sekali mendayung beberapa pulau terlalui semacam itu ya. Nanam ikannya juga dapat. Nah, gimana modelnya? Nah, strateginya bagaimana dan seterusnya. Itu ada khusus ya nanti ya. Baik. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah sama seperti tadi, strategi pembelajaran berbasis masalah SBK, PM. Ya. Kemudian strategi kolaboratif. Ya. Ini kelompok, hampir sama seperti tadi. Ya. Intinya kerjasama ketika itu dibentuk kelompok. Ya. Nah, contoh misalnya ada pembelajaran menyelenggarakan jenazah, gitu. Dibikin beberapa kelompok. Ya. Nah, misalnya di situ dibagi ada 6 lah begitu ya, atau 7. 4 itu bagian kalau gotong jenazah, yang 1 sebagai jenazahnya, kemudian yang 1 sebagai yang tukang memandikan, yang 1 tukang memimpin, yang memimpin. Nah, semacam itu bagus ya, itu kolaboratif ya, kolaboratif ya. Siapa yang jadi pasiennya, yang jadi jenazahnya? Oh, yang paling kecil misalnya gitu, yang mudah kalau diangkat ringan. Nah, semacam itu. Ambil sesuai dengan potensinya. Kemudian selanjutnya, contoh penerapan strategi pembelajaran di kelas. Jadi kalau strategi itu tadi macam-macamnya seperti tadi, ada berbasis proyek, ada kooperatif script, kemudian keterampilan berbasis berpikir, kooperasi, ya, itu SPBM, ya itu tadi yang berbasis masalah. Maka sekarang bagaimana dengan cara, ya, contoh penerapan strategi. Contohnya ini, siswa atau peserta didik disuruh menulis kesimpulan, membuat ringkasan. Seorang murid, seorang mahasiswa, ya, seorang pelajar ketika disuruh meringkas, otomatis dia akan mempelajari materinya sejak awal, gitu ya, diringkas. Bahkan meringkas secara ringkas betul itu sebuah seni tersendiri, ya. Terkadang sebagian misalnya ada 10 lembar, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, bahkan ada lebih. Ya. Yang 1 orang itu kadang lebih sulit, ya. Sehingga termasuk ini linier dengan orang yang berbicara khotib, misalnya berbicara padat, itu memang menunjukkan kepiawaian seorang khotib itu, ya. Sehingga meringkas pun kalau semakin ringkas semakin sulit. Lanjut, kemudian di samping membuat ringkasan, ya, contoh penerapan strategi pembelajaran di kelas itu adalah peserta didik melakukan perpaduan, memadukan. Ya. Dan ini yang termasuk kurikulum Merdeka, ini adalah pemaduan. Ya. Mungkin di sana bagaimana matematika terapan, IPA terapan, disinggung di situ dengan pendekatan bahasa Indonesia, IPS-nya jadikan satu, gitu ya. Jadi itu lebih mengena. Jadi kalau kami ketika mengajar matematika pun juga sering kita bagaimana kegiatan kehidupan sehari-hari diwujudkan di situ matematika. IPA pun misalnya IPA ya IPA terapan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik diajak diskusi. Ketika diskusi, dan itu pandai-pandai seorang moderator ataupun guru juga itu memberi kesempatan masing-masing si peserta itu untuk aktif, ya, untuk aktif, ya, untuk aktif. Sehingga
kalau diajak diskusi akan merasa memiliki. Termasuk musyawarah pun juga begitu. Orang yang terlibat di situ akan merasa memiliki dan akan terkesan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah peserta mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, mengukur dan menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi ketika ada sebuah objek pembelajaran, ya, ini biasanya yang di lapangan ataupun praktek, ya. Nah, itu dibikin penggolong-golongan, ya, dibuat pengukuran, ya, dijelaskan, gitu ya, diamati. Nah, itu biasanya di laboratorium bisa begitu juga, ya. Oke, kemudian selanjutnya yang kelima, membentuk kelompok dan pemberian tugas kelompok. Hampir sama seperti tadi, ya. Jadi ini terkait dengan pendekatan kelompok, dikasih tugas kelompok itu. Ya. Contoh misalnya masing-masing, kini kita ingin menyelesaikan sebuah materi, gitu ya. Materi. Kalau misalnya ada materi sosiologi misalnya gitu ya, yang satu dikasih bagaimana tugas tentang perubahan sosial. Ya. Aspek perubahan sosial itu ketika mendekatkan globalisasi ini macam banyak aspeknya kan. Bagaimana dampaknya dari perubahan sosial, apa yang menyebabkan terjadi perubahan sosial dan seterusnya. Itu satu kelompok. Kemudian kelompok yang lain misalnya ada bagaimana menghadapi modernisasi. Itu satu kelompok. Kemudian dibikin lagi bagaimana tentang kearifan lokal. Gitu ya. Setiap daerah itu punya sesuatu potensi. Gimana mengembangkannya? Nah, itu bikin satu kelompok. Bagus. Kemudian selanjutnya mengadakan kuis. Ya. Jadi cara strategi pembelajaran ini diantaranya dengan kuis. Kuis cerdas cermat atau bagaimana. Bahkan ini ketika di kelas, itu saya pribadi setuju ada dana-dana khusus untuk memberi hadiah, dana khusus. Nah ini efek dari istilahnya reward ya. Jadi siapa yang berprestasi itu dikasih hadiah, itu bagus ya. Jadi misalnya siapa mau pulang itu cepet-cepetan siapa yang dapat yang bisa menjawab gitu ya. Nah itu dikasih hadiah tidak apa-apa atau pulang duluan silakan. Ya. Kemudian menggunakan program perbaikan dan program pengayaan. Ya. Perbaikan atau pengayaan. Nah, ini memang itu bukan materi-materi wajib ya, tapi itu bisa menjadikan orang itu anak murid itu dia lebih yakin, lebih kaya ya materi yang dia dapat ya, gitu ya. Sehingga dalam buku-buku modul biasanya ada materi kekayaan, pengayaan. Misalnya masalah kosinus gitu ya, itu materi wajibnya tidak dikasihkan, trigonometri, kosinus gitu ya. Nah, maka dia hanya pengayaan. Siapa yang berminat, nah, silakan masuk di situ belajar ya. Kemudian penggunaan prinsip peserta didik belajar aktif. Intinya bagaimana anak didik itu aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya belajar sambil bekerja, praktik. Bahkan ada beberapa pesantren berkarya sambil kerja, nah itu ya. Nah, atau mungkin juga ada BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, itu lebih mengena, menjiwai seluruh panca indera, mata, hidung, telinga, mulut, semuanya, tangan itu aktif ya ketika bekerja, ketika praktek ya. Sehingga di dalam praktikum ya, ataupun mungkin belajar pidato dan seterusnya itu menyatu ya, sehingga akan semakin berkesan ya. Kemudian memang ada pendapat kalau seluruh panca indera itu diaktifkan dalam pembelajaran itu akan semakin melekat pembelajaran. Selanjutnya pemberian kegiatan korektif pada peserta didik. Jadi ketika dikoreksi itu bisa jadi itu akan berdampak melekat. Saya pernah ngobrol dengan seseorang ya. Saya ketika mengatakan tentang pendekatan rahmatan lil alamin itu, rahmatan lil alamin itu saya menjelaskan sesuatu gitu. Ada seseorang itu, oh bukan itu maksudnya. Itu saya sampai sekarang pun itu terngiang-ngiang gitu ya. Ketika dikoreksi, kita punya kesalahan, itu kita membekas ya. Itu bagusnya tentang apa? Korektif ya. Itu.
Dan kita iklim menerima saran itu kita ciptakan di dalam kelas ya, kelas ya. Kita terbuka ya. Jadi itu tadi penerapan strategi pembelajaran di kelas ya. Jadi bisa menggunakan kuis, bisa dengan kelompok dan seterusnya ya. Coba ini sebelum kita lanjut, ini yang guru TK, Ibu yang di TK Abu Bakar, siapa ya? Ustadzah Husna, Ustadz. Oh, iya, nah, ya. Ustadzah Husna, gimana ini? Gimana strategi dalam pembelajaran? Anak-anak itu kan mau macam-macam ya. Dan itu biasanya terkait juga genetik ya, terkait dengan bagaimana orang tuanya. Ada orang tuanya yang mohon maaf banyak statusnya ya, ada yang guru, ada yang dokter mungkin, ada yang bakulan, ada yang petani dan seterusnya. Itu akan mewarnai anaknya ya. Gimana Ustadzah Husna dalam sikapi variasi anak itu dalam pembelajaran? Dan disampaikan materi, terus gimana ya Ustadz? Ustadzah itu diminta mengetahui apa ya, karakter masing-masing anak. Jadi untuk nanti bisa ada anak rewel, itu cara penanganannya itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Terus untuk penyampaian materi itu Ustadzah harus mengetahui di mana anak-anak itu sudah mulai bosan atau gimana, itu Ustadzah harus bisa gimana ya, menciptakan suasana yang lain gitu Ustadz. Kalau di persentase di kelas sama di luar kelas itu berapa persen? Apa 100% kelas? Kalau persentase di kelas itu 90% Ustadz. Kadang mungkin di masjid atau di teras masjid. Iya, untuk pembelajaran ibadah itu kan belajar sholat itu atau tahfidz itu di masjid, ada yang di masjid, ada yang di kelas. Untuk pembiasaan itu di luar kelas. Biasanya waktu mau masuk gitu anak-anak diajak dikit pagi sama diberi apa ya, pertanyaan-pertanyaan ringan itu untuk pembukaan Ustadz. Kayak apa ya? Ada rihlah juga Ustazah. Apa Ustaz? Ada wisata rihlah juga. Diajak kemana begitu? Wisata. Rihlah. Itu biasanya puncak tema Ustadz. Puncak tema untuk TK itu kan 1 tahun ada 5 tema. Itu setiap tema ada puncak kegiatan. Dan, di situ kegiatannya sesuai dengan tema tersebut. Kadang kegiatannya di sekolah, kadang di luar sekolah gitu. Jadi walaupun rihlah juga syarat dengan pembelajaran juga ya ketika di lokasi rihlah. Iya, kalau rihlah di akhir tahun beda Ustadz. Oh gitu. Iya, kalau di puncak tema itu ya pembelajarannya sesuai dengan tema tersebut. Kalau ya, terima kasih Jazakillah. Yang dari Dukuh, TK Dukuh siapa? Ada di sini? Halo, siapa? Tolong dibantu yang di Dukuh, TK Dukuh. Tidak ada ya? Ustazah Beni siapa yang di Dukuh yang ada di sini? Yang di Dukuh sekarang tidak ada Ustadz. Kemarin Ustazah Saudah itu sekarang mengundurkan diri. Oh, karena sakit itu ya? Iya, iya Ustadz. Ya. Allah ya, semoga juga diberi kesehatan ya. Amin. Ya sudah. Yang TK Imam Muslim ada enggak? Tidak ada ya, TK Imam Muslim. Dari pengabdian mungkin ya. Ada yang ngajar di. Baik, terima kasih. Jadi intinya
dengan masing-masing background anak-anak itu, intinya strategi pembelajarannya itu jelas bervariasi. Baik, agar materi bisa tersampai lebih banyak, sekarang tujuan pembelajaran ini, strategi pembelajaran itu, ya, itu yang pertama adalah memahami siswa itu akan konsep tertentu, ya. Jadi pembelajaran langsung misalnya di kelas itu ya. Jadi sang siswa itu paham tentang materi, tentang konsep tertentu. Ini semua umur bisa ya, mulai anak hingga dewasa. Walaupun itu tetap ada kelemahan ya. Kemudian model pembelajaran yang berpikir induktif ya. Nah, ini biasanya dari belum paham jadi paham ya. Nah, jadi ini pendekatan baik mental ya, kemampuannya berpikir itu digarap ya. Kemudian injury training ya, melatih kemampuan siswa dalam meneliti serta menjelaskan suatu fenomena untuk memecahkan masalah secara ilmiah ya. Ini kalau misalnya praktikum gitu ya, ada apa tumbuhan atau hewan, nah, itu nanti dibedah misalnya begitu. Ini masalahnya ini manfaatnya ini dan itu ya, itu ya. Jadi melatih si mahasiswa, si anak-anak itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya meningkatkan pembelajaran individu ya. Jadi di antara tujuan strategi itu adalah agar pribadi-pribadi itu mampu ya, sehingga akhirnya berguna ya, mampu dan berguna. Jadi ketika kita ngajar TK, SD punya ini, kita harapannya ini tadi ya. Jadi anak-anak itu pemahamannya paham, kemudian kemampuannya semakin meningkat, bisa memecahkan masalah secara ilmiah, kemudian juga anak-anak itu mampu dan akhirnya berguna ya. Kemudian selanjutnya ini pelatihan kesadaran ya, kesadaran, dan ini biasanya sering terjadi pada pendekatan pembelajaran sosial ya. Itu bagaimana empati, bagaimana peduli. Nah, ini tidak apa-apa, sesekali anak-anak itu dibawa ke panti jompo, kepada SLB ya. Ini agar respect gitu ya. Tadi malam anak-anak saya bawa ke sebuah panti jompo ya. Alhamdulillah anak-anak itu sampai hampir menangis ya. Itu melihat kondisi orang-orang yang jompo itu ya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan keluarganya 3 bulan tidak dikunjungi dan seterusnya. Itu melatih, membuat kepekaan hati ya, sadar ya. Rasa kasih sayang ketika ada cacing meliuk-liuk di tengah jalan, kepanasan, kita ambil, kita letakkan di tempat basah. Nah, itu bagaimana sih anak-anak itu dilatih untuk peka ya. Ada batu di jalan, ada sampo di kamar mandi dan seterusnya. Dilatih untuk mereka menyingkirkan ya, respect ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh itu melatih anak-anak itu ketika di dalam pertemuan kelas itu saling menghargai, menyayangi, disiplin, ya, dan berkomitmen untuk berperilaku positif, ya. Jadi anak-anak itu diupayakan agar tadi saling menghargai. Kalau kita ingin mendapat dihargai orang lain, maka kita harus menghargai. Ambil ya, sejak kecil ini bagus, ini sifat yang bagus ya. Ketika sejak kecil ini yang trik-trik yang balance ya, seimbang ya. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai. Kalau kita ingin disayangi, maka kita harus menyayangi. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya, jadi itu ya, untuk tujuan pembelajaran itu bisa strategi pembelajaran untuk tersampainya konsep, kemudian berpikir semakin meningkat, memecahkan masalah, bisa mereka, kemudian juga mereka bisa mampu menangani masalah, bisa berguna, ya. Kemudian mereka bisa sadar, peka terhadap dirinya, disiplin, punya sifat penyayang, menghargai. Ya. Selanjutnya, cara menentukan strategi pembelajaran. Strategi apa yang harus kita sampaikan? Ya. Cara menentukan strategi pembelajaran itu, yang pertama adalah diidentifikasi dulu. Ya. Ditimbang dan dipilih, ditimbang, ya, bagaimana tujuan pembelajaran yang harus disampaikan. Gitu ya. Disampaikan. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 6, TK tentunya tidak
tidak sama. Semakin ke arah kecil umurnya, tentunya permainannya semakin banyak. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi dengan adanya identifikasi ini, akhirnya kita akan semakin tajam untuk mengatur strateginya. Anak-anak yang nuwakal, kadang-kadang ada satu kelas, misalnya kemarin ada masukan dari Pak Ustadz Effendi, bahwa di sebuah kelas itu susah diatur. Nah, maka di situ, itu strateginya sudah beda. Ya. Ketika kita hanya menyampaikan satu arah, itu berat. Ya. Maka di sana ada pendekatan kelompok, kooperatif, dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya, kenali karakteristik peserta didik. Seperti tadi, Ustazah Weni, ya, ini tadi sudah menyampaikan bahwa anak-anak itu memang beragam. Ya. Kita kenali ya, karakteristik mereka. Ya. Kadang ada anak-anak ini yang perlu kita cermati. Ada keluarga yang membiarkan penuh anak-anaknya itu menggunakan HP. Dan itu akan merusak, dampaknya merusak jiwanya. Ya. Sehingga di dalam pembelajaran yang sifatnya di kelas itu akan berat untuk menerima karena pikirannya sudah terbagi-bagi. Ya. Selak mulai dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, pilih strategi pembelajaran yang tepat. Ya. Pilih strategi pembelajaran yang tepat. Ya. Anak-anak yang biasa rame, ya, itu dipilih, ya, diambil. Ya. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kondisi kelas itu harus tenang dulu. Tenang dulu, jangan memulai sebelum anak-anak itu siap. Ya. Siap. Ya. Maka yang anak-anak yang nakal dikondisikan dulu. Ya. Diletakkan di depan sendiri atau bagaimana. Ada sanksi, ancaman ketika ini dan itu. Ya. Kemudian susun rencana pembelajaran. Ya. Disusun rencana pembelajaran. Ya. Walaupun memang kadang-kadang kalau jam terbangnya tinggi, sudah insting itu ada kadang-kadang itu. Kita masuk di kelas, amati sejenak, ini. Tapi intinya, rencana pembelajaran itu biar tidak tumpang tindih, tetap. Ya. Bagaimana materi yang harus disampaikan, kemudian metode pembelajarannya, kemudian dinilai hasil pelajarannya. Ya. Dan dijadwal juga pembelajarannya. Ya. Kemudian selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran. Ya. Evaluasi hasil pembelajarannya. Ya. Dan ini nanti perlu ada refleksi. Jadi idealnya ketika ada anak kesalahan, ada jawab salah, yang benar ditulis gitu ya di sampingnya yang salah itu, biar anak-anak bisa mengetahui oh yang benar itu begini gitu ya. Nah, kemudian bagus lagi kalau itu soal-soal itu ujian-ujian bentuk ujian itu dibahas bersama gitu ya. Ada misalnya pelajaran olahraga bagi anak SD, lempar cakram. Coba alatnya apa yang diambil? Oh ternyata lembing, keliru. Ya. Tidak apa-apa itu dinilai saat itu. Nah, setelah itu nanti dikasih penjelasan. Nah itu lembing nak yang kamu ambil nak. Mestinya cakram ini yang alatnya ini. Ya. Kayak piring ini ya. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Ini kalau ada galah ini lompat tinggi apa lompat lompat jauh ya, apa itu ya? Oh ini lompat jauh ya. Kalau ini ada galah ini lompat tinggi dan seterusnya ya. Itu jadi ada refleksi di situ, ya. Ada evaluasi. Jadi saya ulangi lagi. Jadi cara menentukan strategi itu yang pertama. Pertimbangan, identifikasi tujuan pelajaran yang pembelajaran yang diinginkan, diidentifikasi dulu. Ini loh, jadi konsumennya anak-anak ini atau mungkin orang tua, nah ini diidentifikasi. Kenali karakteristik anak-anak itu. Ataupun misalnya ngajar kita kejar paket, orang tua yang hadir ya. Nah, ini orang tua itu gampang lupa misalnya gitu ya. Bahasa-bahasa yang canggih-canggih tidak paham ya, kita sederhanakan pembelajarannya. Pilih strategi pembelajaran yang tepat, kemudian susun rencana pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi ya, evaluasi. Kemudian selanjutnya ini masih ada
bab yang terakhir kita tuntaskan sekalian ya. Sekarang sudah jam 14.50 ya. Jadi sekarang adalah tip menjalankan strategi pembelajaran yang efektif. Ya. Efektif itu dalam pendekatan cara, pendekatan waktu, ya, itu tepat, gitu ya, tepat ya. Yang pertama, strategi dalam pembelajaran yang efektif, tipnya libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi jangan satu arah aja. Sang guru nyampaikan sudah sampai akhir, kemudian apa? Selesai. Jangan begitu. Sedikit dicek. Tersampaikan apa belum? Gitu ya. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Ini termasuk seperti tadi kita sebut di dalam musyawarah dan sebagainya. Itu dilibatkan anak-anak itu, ataupun intinya di sini ini intinya agar anak-anak itu merasa memiliki dan aktif. Ya. Libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, gunakan metode belajar yang bervariasi. Gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ada salah satu ustadz, saya pernah dengar ketika belajar di Al-Furqan itu, misalnya belajar nahwu gitu ya, bab apa, misalnya masalah i'rab gitu ya, itu sebelum pembelajaran, itu sudah belajar itu 4 kitab yang membahas masalah i'rab biasanya gitu ya. Itu semakin kuat ya, para mahasiswa yang berbahagia ya. Jadi dengan kita bahan ajar yang bervariasi itu akan semakin kuat ya. Bahkan akan ada kaidah, kalau ingin tahu kelemahan seorang ustadz, bukan mencari-cari kelemahan ya. Jadi untuk menguatkan kita, maka duduklah dengan ulama yang lain. Ya. Jadi intinya ini untuk menguatkan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Bagaimana Imam Bukhari punya 1000 ustadz ya, guru ya. Jadi gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Bisa nanti setelah itu sekarang menginjak pada proses pembelajarannya bervariasi. Jadi setelah diajarkan, disuruh meringkas, menyampaikan di depan, diskusi, kuis, dan seterusnya, bervariasi. Kemudian yang ketiga, gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Boleh pakai pendekatan sound, ya, pakai slide proyektor, ya, papan tulis, dan sebagainya. Silakan ya. Itu untuk menambah gairah anak-anak. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Ya. Berikan umpan balik yang konstruktif. Ya. Anak-anak ketika menjawab salah, ya, kemudian mereka akan bertanya-tanya, mana yang jawab yang benar? Ya. Maka ambil ya, nah jawab yang misalnya untuk biar mereka tidak jatuh, apalagi di muka teman-temannya, tadi sudah hampir betul nak, padahal mungkin salah total, hampir betul nak, yang betul, yang benar, sempurna, ini, gitu ya, itu ya. Saya ingat ada seorang ustadz itu tentang menyampaikan tentang, ditanya tentang hadis ya, yang dhaif gitu ya. Bila tidak langsung menjawab, oh, dhaif itu ya. Tidak begitu. Betul. Atau yang hadis yang tidak ada asalnya. Betul, itu ada hadisnya. Ya, hadis. Tapi hadis itu tidak di dalam kumpulan hadis dhaif itu disebutkan oleh ulama ini, hadis itu tidak ada asalnya. Gitu ya. Memang ada itu di dalam sebuah kitab hadis itu, tapi menurut para ulama. Jadi kita tidak langsung dijatuhkan, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya picu motivasi belajar. Anak-anak itu senantiasa berusaha dipicu, ya, semangatnya. Ya. Kadang kalau sudah menemukan pola pembelajaran yang bagus, ya, bisa mandiri, wah ini sebuah kebahagiaan bagi seorang pengajar. Ya. Jadi tidak harus dikasih terus. Ketika dikasih stimulasi, ya, seperangsang, dia sudah belajar. Kasih omongan 1-2 kata, sudah dia langsung berangkat. Itu bagus begitu, itu respect ya. Nah, ini. Mereka dapat
tips langkah-langkah yang tepat ketika belajar itu bagus sekali. Sehingga memang setiap guru itu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing itu diupayakan punya resep untuk strategi dalam pembelajaran. Contoh kami dulu ketika kita belajar kimia, itu ada salah satu pengajar itu rumus-rumus kimia itu ditulis misalnya di belakang kalender yang sudah tidak berguna, ditulis gitu ya. Misalnya tentang daya P sama dengan VI gitu ya. Ditulis di dinding gitu atau di kamarnya. Jadi setiap kamar itu malah beliau itu penuh dengan rumus-rumus ya. Bangun tidur langsung lihat, bangun tidur lihat, mau ke kamar mandi lihat dan seterusnya. Begitu ya. Itu salah satu agar trik-trik ya anak-anak biar termotivasi gitu ya. Ada yang model pembelajaran ya. Ini bagi yang lebih dewasa ya. Al-Quran, ada hadis, itu jam berapa, misalnya berasar, sudah asar, belajar majalah, dan seterusnya. Ya. Jadi itu strategi-strategi. Ya. Coba, saya ingin tanya Mbak Umi Solika. Halo. Mbak Umi Solika. Lalu di mic-nya dibuka? Iya, Ustaz. Nah, selama ini gimana ngajar ya? Oh, itu. Ngajak les privat, Ustaz. Ngajar les privat. Di Blitar ya? Di Blitar ya? Bukan. Di Tulungagung sini, Ustaz. Di Tulungagung ya? Iya. Muridnya apa? SD, SMP, SMA? SD. SD. Pelajaran apa? Kalau SD itu untuk semua mata pelajaran, Ustaz. Waduh, ada macam-macam ya. Iya. Gimana? Tapi pernah ngajar di kelas juga ya? Oh, tidak pernah, Ustaz. Iya. Sekali tatap muka ada berapa anak? Kalau privat itu kebanyakan 1, Ustadz, tapi ada yang 2 anak, tapi maksimal 3. Coba, gimana strategi pembelajarannya? Mereka kan sudah belajar di kelas ya, di sekolah masing-masing. Gimana strategi pembelajaran atau targetnya gimana? Ya, kalau les itu kan sebagai pelajaran tambahan ya, Ustadz. Jadi apa ya, kita mengasih sesuatu itu yang gimana kiranya anak itu belum mampu, nanti kita kasih dia wawasan di situ gitu. Oh, melengkapi intinya ya. Iya, betul, Ustaz. Anak-anak itu lemah di dalam apa? Rata-rata. Rata-rata anak itu lemahnya itu di matematika, kemudian ya kan ada beberapa anak kadang itu yang mungkin secara IQ-nya itu bisa dikatakan agak kurang gitu ya, Ustadz. Biasanya yang banyak diprivatkan itu seperti itu. Jadi seperti sudah katakan kelas 4 itu masih belum bisa baca, seperti itu, yang penalarannya masih rendah, jadi seperti itu, Ustadz. Terus strateginya gimana? Coba satu aja seperti tadi, kelas 4, misalnya membaca belum bisa lancar gitu ya. Iya. Gimana caranya gimana? Iya, itu kalau belum bisa baca ya otomatis harus kita ajar ya seperti anak TK itu. Jadi pelajaran ya membaca seperti itu, Ustaz. Dan diulang-ulang ya. Iya. Iya, terima kasih jazakallah. Iya. Ini Hilmi Aziza, ada Hilmi ya? Hilmi Aziza.
Aduh, ini Sukontoro ini. Ada? Mbak Hilmi Aziza? Oh, sudah meninggalkan. Oke, 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 oke. Mbak Najmah. Aduh, Mbak Najmah. Saya ingin tanya pengalaman saja lah. Mbak Najmah, Ronia. Halo, dibuka mic-nya. Halo, Mbak Najmah. Oh, belum siap ya. Mbak Afifah Lutfiani. Oh, ada Mbak Najmah. Oke, Mbak Najmah, ayo. Pernah ngajar di mana? Halo. Apa Ustadz, apa tadi? Ngajar di mana selama ini? Anak khidmah Ustadz. Iya, tapi pernah ngajar kan? Iya, SD Ustadz. Ngajar SD. Pelajaran apa? Tahfidz. Tahfidz. Kelas berapa? Kelas 4. Gimana pengalamannya ngajar kelas 4? Iya, ada sebagian yang bisa diatur untuk masalah setorannya. Ada yang asik bermain, gitu Ustadz. Ada apa namanya, anak itu rata-rata stabil hafalannya, apa naik turun juga? Untuk rata-rata sepertinya semangat setoran Ustadz. Sebagian kecil ada yang malas, lebih asik bermain gitu. Gimana trik-trik agar anak-anak tetap semangat diapakan selama ini? Strateginya gimana? Kurang tahu Ustadz. Nah, ini. Setelah dapat mata kuliah strategi pembelajaran, itu ditingkatkan ya, strateginya. Iya Ustadz. Apa kasih hadiah atau misalnya motivasi pahala dan seterusnya. Terus ada juga ini model yang kemarin siapa Ustaz Bima ya, bagaimana ketika menyampaikan dia dapat pembelajaran, dapat ilmu disampaikan kepada yang lain. Ini sharing seperti pembelajaran di Sumatera Barat ya. Jadi ala suro ya. Jadi yang senior memberikan yang junior. Jadi tidak apa-apa nanti Mbak Nazmah itu biar tidak terlalu capek, anak-anak yang sudah bagus itu mengampu ya anak-anak yang belum, misalnya yang sudah sampai surat juz 27, dia dampingi temannya yang juz 29 gitu. Tapi tetap didampingi Ustazah Najmah ya. Jadi itu akhirnya semangat kemandiriannya itu semakin bagus ya. Waduh, aku dampingi masuk akurat tenanan dan seterusnya. Jadi silakan strateginya banyak sekali, atau mungkin pembelajaran outdoor di masjid atau yang gimana, silakan lah ya. Jadi kadang-kadang jenuh ya anak-anak itu. Iya, gimana Mbak Nazmah, Ustazah Nazmah? Jadi anak-anak itu kadang-kadang ada jenuhnya ya. Iya Ustaz, ada rasa jenuhnya, apalagi waktu murojaah gitu, untuk sabki begitu. Jam berapa sih? Jadwal Sekitar jam 8 sampai jam 9 Ustaz. Oh iya, iya. Jadi enggak. Yang berat lagi ketika jenuh itu jam terakhir ya. Jam terakhir eksak. Oke, udah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya ingin merangkum sedikit ya. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini, saya ulang lagi. Tolong nanti sejak awal bergabung ya. Kita masih nanti tanggal 17-18 April kita ada online lagi ya, online. Karena kita kalau berlama-lama libur, jatah kita ketinggalan ya. Tatap muka kita target pembelajarannya kurang ya. Baik, jadi di antara makna arti dari strategi itu
yang bisa kita simpulkan adalah strategi pembelajaran adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya. Apa sumber daya kita? Ya? Kemampuan kita, apa yang ada di sekitar itu bisa untuk sarana. Ya. Seorang guru, misalnya guru IPA, bawa batu dari luar. Nah, ini gimana batu ini bisa terbentuk? Nah ini pendekatan vulkanologi dan seterusnya. Begitu. Dan sudah silakan dimaksimalkan ya, setelah direncanakan dan menggunakan strategi ini. Kemudian macamnya banyak sekali ya. Jadi intinya strategi itu bisa menggunakan problem solving, ditelurkan masalah, anak-anak disuruh memecahkan ya. Bisa dengan merangsang pola pikirnya, bisa juga dengan pendekatan cooperative script, anak itu dikasih teks ya, silakan ini dikerjakan berkelompok misalnya gitu ya. Silakan sekarang teks bikin merawat jenazah. Bagaimana ada kecelakaan, P3K menangani kecelakaan langsung, ada tim ini bagaimana cara menangani masalah ini ya. Dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya adalah strategi yang berbasis proyek. Jadi berbasis proyek. Ya. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah. Seperti tadi sudah, kolaboratif terkait dengan kelompok. Kemudian contoh penerapan strategi. Contohnya diantaranya tadi adalah bikin anak-anak itu disuruh bikin ringkasan. Ya. Ataupun memadukan dari berbagai materi. Berbagai mata pelajaran. Silakan. Kemudian dengan pendekatan diskusi. Ya. Diskusi. Ataupun juga anak-anak disuruh menggolong-golongkan. Ya. Ya. Misalnya disuruh ke halaman, di situ mana grupnya vertebrata, invertebrata, misalnya biologi ya, bertulang belakang, mana yang tidak bertulang belakang hewan. Ya. Kemudian selanjutnya dibikin kuis, boleh kuis ada hadiahnya ya, ada mungkin dengan perbaikan, pengayaan ya. Kemudian juga ada berpraktek ya, berpraktek. Bisa juga dengan ada koreksi ya. Kemudian bagaimana tujuan strategi pembelajaran itu ya, itu menyampaikan konsep materi secara langsung ya. Kemudian bisa dengan pendekatan induktif ya. Ya itu yang tadi yang tidak tahu menjadi tahu ya, mengembangkan pola pikir ya. Kemudian bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan masalah ya, ini tujuannya ya. Kemudian anak-anak bisa mampu mengatasi masalah itu dan akhirnya bisa berguna, bermanfaat ya kemampuannya itu. Kemudian model pembelajaran yang tidak langsung ya, bisa ini pendekatan arahnya kepada penghargaan terhadap dirinya secara realitas ya, integritas pribadi. Kemudian model pembelajaran pelatihan kesadaran ya, di mana ini adalah meningkatkan pemahaman, kepekaan ya. Sehingga anak-anak itu di antara tujuannya adalah menghargai, menyayangi, disiplin, ya, berusaha berperilaku positif terus gitu ya. Kemudian caranya, strategi ini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi. Kemudian selanjutnya, kenali karakteristik peserta didik. Ya. Kemudian diteliti. Anak-anak didik itu diteliti. Ya, kemampuannya, baik latar belakangnya, dan seterusnya. Ya. Nanti akan strateginya bisa tepatnya, insya Allah lebih tepat. Kemudian pilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian susun rencana pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya evaluasi hasil pembelajaran, dievaluasi. Ya. Jadi setelah disusun rencana pembelajaran dilakukan, kemudian ada evaluasi. Kemudian tip strategi di dalam pembelajaran yang efektif adalah anak-anak itu harus dilibatkan. Dalam proses pembelajaran itu dilibatkan, ya. Aktif ya. Sehingga kalaupun di kelas seorang guru itu dibiasakan berkeliling ya. Anak-anak yang ngantuk, yang rame itu cepat ditangani ya. Biar tidak mengganggu yang lain sehingga materi mudah tersampaikan. Gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Biar anak-anak tidak jenuh. Gunakan yang bervariasi. Ya. Kemudian selanjutnya, gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Ya. Biar anak-anak itu lebih bersemangat. Ya. Bersemangat. Ya. Kemudian, berikan umpan balik yang konstruktif. Ya. Terutama bagi anak-anak yang
ada tanda tanya, ada kesalahan, ya, dikoreksi, yang benar ini dan itu, gitu ya. Ini. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah picu motivasi belajar. Bagaimana anak-anak itu semangat belajar. Ya. Target kita anak-anak itu bisa mandiri. Ya. Coba kita kan seiring status anak-anak itu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan mandiri. Kadang-kadang seorang dosen itu, seorang dosen sudah ngasih materinya, kisi-kisinya, sudah cari sendiri. Kemudian bisa ujian. Lusa tahun depan, semester bulan depan ujian, misalnya gitu ya. Bisa ke perpustakaan, ataupun internet, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, anak-anak itu berusaha arahnya nanti mandiri. Ya, mandiri. Mungkin dari sini kita cukupkan ya. Saya kira insya Allah tidak ada pertanyaan. Saya berharap sekali lagi semuanya nanti termasuk nahwu jangan ujungnya baru absen, sejak awal mengikuti. Kita penting materinya ya, utamakan materinya. Kemudian selanjutnya kita akan kuliah online lagi tanggal 17, 18, jangan lupa ya. Saya kira begitu. Sebelum kita akhiri, manfaatkan dengan maksimal Ramadan ini ya, gunakan untuk pendekatan kepada Allah dengan Al-Quran, dengan sholat malam dan seterusnya untuk kebaikan kita semuanya ya. Jadi fokus ya, Ramadan ini kita manfaatkan sehingga derajat ketakwaan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.